Akan ditanya dua pertanyaan tentang harta. Seakan-akan tidak pernah nyaman hidupnya. Kebanyakan manusia ketipu. Tahu orang yang tertipu. Seperti itulah manusia nanti akan menyesal. Ya, jangan sampai dua nikmat ini kita habiskan dengan sia-sia. Masa mudamu dipakai buat apa? Ketika engkau masih muda, engkau kemana? Kalau orang sudah sepuh, sudah tua, memakmurkan masjid, itu wajar. Wajar. Tadi Allah sudah kasih waktu yang panjang buat dia. Tapi anak muda hadir di majelis ilmu di waktu subuh ini spesial banget. Maka siapkan jawaban antum untuk masa muda. Yang tahu masa mudanya penuh dengan kemaksiatan. Yang sebagian mengatakan, ya Allah Ustaz, masa muda ana Ustaz, itu di jahiliyah kadang-kala. La sholat, wala puasa. Apa dosa yang tidak dia kerjakan, segera bertobat. Karena engkau akan ditanya tentang masa muda. Yang sekarang sedang muda, jangan menunggu tua. Dia mengatakan, insya Allah nanti aku akan bertobat ketika sudah tua. Seperti Bapak Fulan. Bapak Fulan dulu orang jahat. Ustaz, alhamdulillah mati husnul khotimah. Mati sujud di masjid. Anak mudah-mudahan kayak Fulan. Siapa yang tahu umurmu sampai seperti Fulan? Bukankah ada kawan-kawanmu yang tewas di jalanan, ditabrak? Kemarin kita melihat COVID-19 ketika meningkat, subhanallah, anak mati lebih dulu daripada orang tuanya. Maka persiapkan jawaban untuk masa muda kita. Orang yang sudah tua taat dengan anak muda yang taat, kelasnya beda. Derajatnya beda di surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, salah satunya siapa? Wasyab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam kondisi mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menjadi budak syahwatnya. Pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Tadi dengan modal umur, dengan modal waktu engkau cari uang. Akan ditanya dua pertanyaan tentang harta. Min aina tasabtahu, dapat dari mana engkau uang ini? Dari mana? Anak ditanya, dapat dari mana engkau uang 50 miliar warisan? Ya. Cukup? Oh, tunggu dulu. Ada pertanyaan selanjutnya. Wa fima anfaqtahu. Terus dipakai buat apa? Allah kasih rizki sama engkau miliaran tanpa kerja, tanpa capek. Dipakai buat apa? Ahibati fillah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, dunia ini halalnya dihisap. Artinya kalau kita dapat halal, kita akan tetap dihisap. Makanya kenapa orang kaya itu masuk surganya telat? Kenapa jamaah? Hisapnya lama. Antum mau jadi kaya jadi miskin? Nah, kalau tahu hisapnya orang kaya ini lama. Hibati fillah. Iya, hisapnya lama orang kaya itu. Makanya orang miskin itu masuk surga setengah hari sebelum orang kaya. Tapi setengah harinya itu 500 tahun. Ya. Allahu Akbar. Tapi boleh jadi orang kaya masuknya terlambat, tapi tempatnya VIP. Nah, tergantung amalannya, sama. Tergantung amalannya. Tapi akan ada pertanyaan itu. Makanya semakin banyak hartanya akan ditanya,
Apalagi orang kaya jamaah. Ana lihat tuh subhanallah. Dia menghitung keuntungan itu 50 rupiah, 100 rupiah. Karena dia punya pabrik besar. Antum lihat kadang-kala orang yang jualan snack 1000 ya, ada yang 500. Untungnya berapa dia? Dia menghitung seperti itu. Dan Allah akan lebih detail dari itu perhitungan. Akan ditanya. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan yang tepat. Tidak ada satupun yang dirugikan. Kalau amalan itu sebesar biji sawi akan didatangkan, akan ditimbang. Dan cukup Allah sebagai penghisab. Maka persiapkan jawaban. Lalu yang terakhir akan ditanya tentang ilmunya. An ilmihi madza amila bihi. Digunakan buat apa ilmunya? Antum pakai buat apa? Jangan sampai hadir ke kajian ya dengerin ustaz, masya Allah bagus, bagus. Keluar nggak diamalin gitu. Kita akan ditanya jemaah. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah, waktu ini adalah nikmat. Nikmat Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian gak bakalan dapat menghitung. Orang-orang yang mengeluh hidupnya, yang merasa sudah jatuh ketimpa tangga, seakan-akan tidak pernah nyaman hidupnya, lihat nikmat Allah padamu. Mungkin sebagian orang nggak bisa berdiri, lumpuh, stroke, tapi ingat dia masih bisa melihat. Nikmat Allah itu banyak. Dia masih bisa berbicara. Dia dapat mendengar. Ada orang yang buta, ada orang yang tuli, ada orang yang tidak dipedulikan sama keluarganya. Engkau masih ada orang-orang yang peduli sama diri. Dan di antara nikmat-nikmat Allah ada dua nikmat. Para ulama menyebutnya min usulin nikmah, dari pokok-pokok nikmat yang besar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Ketipu dia. Kebanyakan manusia ketipu. Tahu orang yang tertipu? Orang tertipu itu yang membeli sesuatu. Dia beli jam. Jam ini harganya 1,2 M. Dia beli 1,2 M. Dibawa ke rumah. Jam ini untuk mengetahui waktu jemaah. Masya Allah, habis waktu ana. Kata panitia, kalau dengar suara itu berarti waktu Ustaz habis. Wallahi sahih. Ana lanjutkan dikit ya. Dia beli jam 1,1 M. Sampai rumah ternyata jamnya palsu. Bagaimana perasaan dia jemaah? Ternyata jam itu harganya cuma 1 juta. Dia bayar 1,1 miliar. Dia akan merasa tertipu. Seperti itulah manusia nanti akan menyesal kelak di padang mahsyar. Karena dia merasa tertipu. Waktu dia dihabiskan untuk menonton hal-hal yang tidak berguna. Untuk duduk ngobrol yang tidak bermanfaat sama dia. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama as-sihhah, nikmat sehat. Dan yang kedua
al-faragh, waktu luang. Itu dua nikmat jamaah. Ketika sehat, terkadang kita sibuk menyenangkan fisik kita. Ketika waktu luang, kita sibuk menyenangkan nafsu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Makanya ketika penghuni neraka teriak-teriak di dalam neraka, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna. Penghuni neraka itu teriak-teriak di dalam neraka, mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Apa yang mereka inginkan? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh, tidak seperti yang dulu kami amalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum? Bukankah kita sudah kasih waktu buat kalian? Kita kasih umur buat kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi nggak ada yang mau ingat. Dikasih waktu. Kadangkala tahu temannya mati, tahu temannya koma, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu nggak ingat dia. Waja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan. Allah utus Rasulnya. Allah turunkan kitabnya. Dan di antara makna peringatan Allah itu, an-nadhir adalah uban jamaah. Ada orang-orang yang sedang beruban. Kau sudah lihat ya Allah. Anak kalau sedang lihat di cermin, Allahu Akbar. Wis tua jamaah. Nah, sudah tua kita. Ja'akumun nadhir. Maka jangan sampai dua nikmat ini kita habiskan dengan sia-sia. Manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Paling tidak berzikir sama Allah Azza wa Jalla. Ingat sama Allah. Antum berangkat ke tempat kerja antum, naik motor antum, naik mobil, keluar rumah, baca doa bismillah tawakkaltu ala Allah. Naik kendaraannya baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Di tempat kerja kita pun terus mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga dengan itu kita tidak menyesal kelak pada hari kiamat. Barakallahu fiik.